Assalamualaikum. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, mari kita berdoa bersama. Baiklah teman-teman, sebelum memulai perjalanan ini, alangkah baiknya kita berdoa kekuatan iman dan kepercayaan yang sempurna. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Masya Allah. Kehadirannya tetap harus dipertahankan. Semoga kita dalam keadaan sehat supaya tetap bisa hadir ke sekolah untuk menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Ada yang tahu materi kita pada hari ini? Teori perdagangan internasional. Ya. Materi kita pada hari ini? Ya, Davina? Kebijakan perdagangan internasional. Ya, materi kita pada hari ini yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional. Ibu ada sedikit ini ice breaking supaya kalian itu lebih semangat lagi. Kalau Ibu bilang SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, maka jawabannya berjuang. Berjuang semua, berkarya bersama. Jadi ya, udah ngerti? SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, berkarya bersama. Ya, hebat. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Ini kesepakatan kelas kita yang telah kita sepakati bersama di kelas 12.3. Kita harus tetap mengacu pada kesepakatan kelas ini supaya pelajaran kita dapat berjalan kondusif. Kelas dalam keadaan rapih dan bersih, disiplin dan kondusif, menghargai dan menghormati, menggunakan Android hanya saat pembelajaran yang telah diizinkan guru. Jadi nanti kita ada kuis, ada tugas setelah Ibu selesai menjelaskan, dan pada saat itulah kalian menggunakan handphone. Kalau belum Ibu bilang menggunakan handphone, berarti kalian belum boleh menggunakan handphone. Lebih baik didengarkan dulu materi yang Ibu akan sampaikan, karena nantinya materi Ibu ini pasti ada penugasan, di mana penugasan itu berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, sudah siapkah kamu belajar? Sudah, Alhamdulillah. Tahu nggak kaitan materi kita pada hari ini tentang kebijakan perdagangan internasional dengan materi sebelumnya? Iya? Wah, semangat banget nih, Alhamdulillah. Senang Ibu kalau kayak gini. Kaitan antara materi sebelumnya tentang teori perdagangan internasional dan kebijakan internasional saling berkaitan. Iya, sayang. Setelah mempelajari teori perdagangan internasional, kita akan tahu kebijakan yang efektif yang digunakan dalam satu negara. Iya. Terima kasih jawabannya Nabila Putri. Ada lagi yang lainnya yang mau jawab? Ya. Lutfi. Teori internasional dan kebijakan internasional saling berkaitan setelah mempelajari teori perdagangan internasional. Tentang mekanisme perdagangan antar negara, kita akan mempelajari kebijakan perdagangan internasional yang berdasarkan teori yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, jawabannya bagus-bagus. Kasih hapus untuk teman-temannya. Jadi kaitan dari materi kita sebelumnya, teori perdagangan internasional dengan kebijakan perdagangan internasional sudah pasti saling berkaitan. Makanya ketika kita belajar pasti beruntun. Setelah kita belajar teorinya, apa itu perdagangan internasional, baru kita akan mengarah ke kebijakan-kebijakan berdasarkan dari teori-teori yang sebelumnya kita pelajari.
Untuk apa kita belajar ini? Nah, jadi tujuan kita belajar pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu membedakan jenis kebijakan perdagangan internasional. Jadi, manfaat kita belajar dengan kita tahu jenis kebijakan perdagangan internasional, manfaatnya itu supaya kita tahu apa sih gunanya kebijakan di dalam negara diberlakukan. Nanti kita akan tahu bahwasanya, wah ternyata kebijakan itu untuk melindungi produk-produk lokal, industri dalam negeri. Ayo, siapa di sini yang suka beli barang dari luar negeri? Ayo, siapa yang suka beli barang dari luar negeri? Nanti kita akan pelajari, nggak apa-apa, mungkin kalian belum mengerti. Inilah kita manfaatnya belajar. Ibu menggunakan model pembelajaran means and analysis, di mana nanti kalian di sini menganalisis sebuah permasalahan. Terlebih dahulu Ibu nanti menjelaskan. Jadi langkah-langkah pembelajaran means and analysis yaitu Ibu menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian selesai Ibu menjelaskan, kalian nanti akan Ibu bagikan tugas di dalam kelompok yang memang sudah dibentuk. Kemudian nanti kalian akan mengidentifikasi masalah-masalah. Ibu motivasi kalian untuk terlibat aktif dalam kelompok kalian. Kemudian kalian nanti analisis masalah dan cari cara-cara untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kalian buatlah kesimpulan di dalam kelompok kalian, kemudian dipresentasikan ke depan. Setelah dipresentasikan ke depan, nanti baru dibacakan kesimpulan menurut kelompok kalian. Jadi itulah langkah-langkah yang nantinya akan Ibu dan kalian lakukan. Ini ada pertanyaan yang sangat sederhana dan mungkin sudah kalian lakukan. Pernahkah kalian membeli barang dari negara lain? Oh, pernah. Jawaban yang bagus. Apakah harga barang yang kalian beli menjadi lebih murah atau lebih mahal? Untuk harga tentu saja lebih mahal, Bu, karena adanya bea masuk, Bu. Ya, jawaban yang bagus. Padahal kita belum belajar bea masuk, tapi ternyata salesnya sudah tahu bahwasanya adanya bea masuk. Ada lagi yang lain? Ya. Ya, Mas Ayu, sebentar. Menurut saya juga lebih mahal, Bu, karena ongkos kirim yang lebih mahal. Karena adanya ongkos kirim. Ya, karena kan biaya perjalanan, operasional perjalanannya. Ada lagi yang lain? Iya, Laksamana? Karena perbedaan mata uangnya, Bu. Perbedaan mata uang, ya. Karena perbedaan mata uang juga menjadi penyebab kenapa sebuah barang harganya lebih mahal ketika dijual ke negara lain. Ternyata kalian sudah pada ngerti tentang perdagangan, apa itu kebijakan perdagangan internasional. Di sini akan Ibu jelaskan apa itu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah rangkaian kegiatan atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional. Kebijakan ini juga diterapkan untuk mengatasi permasalahan atau hambatan-hambatan yang terjadi saat kegiatan perdagangan internasional. Jadi ini untuk pengertiannya. Pengertian dari kebijakan internasional. Sebelum nantinya Ibu jelaskan jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Untuk jenis kebijakan perdagangan internasional itu ada dua jenisnya, yaitu kebijakan proteksi dan kebijakan proteksi dan kebijakan perdagangan bebas. Untuk kebijakan proteksi sendiri ada 8, yaitu kebijakan bea masuk, kebijakan tarif, kebijakan kota impor, kebijakan subsidi, kebijakan dumping, larangan impor, larangan ekspor, dan diskriminasi harga. Itu adalah jenis-jenis kebijakan proteksi. Kalau sudah dikatakan kebijakan proteksi, berarti kebijakan yang dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan
produk luar negeri. Jadi ini adalah namanya juga proteksi. Kalau di kebijakan proteksi ini ada 8. Salah satunya kebijakan bea masuk, tadi sudah dijawab kawan kalian Chelsea. Kebijakan bea masuk itu adalah pungutan atas barang impor yang bertujuan untuk membatasi masuknya barang impor ke dalam suatu negara. Jadi dengan cara adanya pungutan atas barang impor diharapkan bisa dibatasi jumlah yang masuk untuk melindungi produk dalam negeri. Itulah kebijakan bea masuk. Sedangkan kalau kebijakan tarif, tarif ini adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk dan bea keluar. Kalau tadi bea masuk hanya kebijakan bea masuk hanya barang impor aja yang masuk. Kalau di tarif, barang impor dan barang ekspor dikenakan pembebanan. Dikenakan pembebanan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan kalau yang kebijakan kota impor, kalau sudah dikatakan kota berarti berkaitan dengan jumlah barang. Makanya kebijakan kota impor ini digunakan untuk membatasi jumlah barang yang diimpor ataupun barang yang diekspor. Gunanya apa? Untuk melindungi produk di dalam negeri supaya jumlahnya terbatasi yang masuk. Kemudian ada subsidi. Subsidi ini sering kita dengar. Subsidi ini merupakan pemberian bantuan kepada pengusaha. Supaya apa diberi bantuan pengusaha? Supaya harganya dapat bersaing, nggak terlalu tinggi dengan cara diberi bantuan. Kemudian ada dumping. Dumping ini kebijakan dengan cara apa dumping? Menjual harga yang murah ke negara lain, tetapi ya menjual harga barang lebih tinggi di dalam negeri. Ini kebijakan yang untuk apa digunakan dumping ini? Ya pastinya supaya menarik perhatian konsumen, tetapi dengan cara menjualnya lebih murah kepada negara lain. Supaya negara lain mulai mau tertarik untuk membeli produk yang telah dijual. Ada larangan impor. Jadi larangan impor ini sebuah kebijakan melarang produk atau melarang industri memasukkan atau mengimpor barang-barang tertentu untuk melindungi industri dalam negeri. Jadi ada barang-barang yang dilarang diimpor karena bisa juga karena membahayakan, bisa juga karena barang-barang tertentu bisa merusak pasar yang ada di dalam negeri. Nanti produk yang ada di dalam negeri tidak bisa bersaing karena barang impor yang masuk. Jadi digunakanlah larangan impor. Sedangkan kalau larangan ekspor, yaitu larangan mengekspor sejumlah barang tertentu ke negara lain dengan berbagai pertimbangan. Bisa jadi pertimbangannya ini sumber daya alam, khawatir habis, jadi nggak diekspor. Atau mungkin ada kebijakan yang diterapkan dalam suatu negara, itu digunakan larangan ekspor. Kemudian yang terakhir ini adalah diskriminasi harga. Menjual barang, kalau diskriminasi harga, menjual barang dengan harga berbeda untuk satu negara dengan negara yang lainnya. Jadi misalnya dijual tas di Indonesia dengan di Singapura harganya beda, misalnya tasnya dari Amerika misalnya. Jadi menjual barang dengan harga yang berbeda ini namanya diskriminasi harga. Untuk kebijakan perdagangan bebas, kebijakan perdagangan bebas ini kebijakan yang dilakukan untuk menghapus kebijakan-kebijakan yang proteksi tadi, menghapus hambatan-hambatan yang membatasi sehingga terjadinya kebijakan perdagangan bebas. Jadi tanpa ada kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tadi. Supaya apa? Supaya produk-produk luar, produk-produk yang ada di luar negeri dan produk-produk yang lokal dapat sama-sama bersaing tanpa adanya batasan-batasan. Jadi di sini nanti tidak ada lagi kebijakan proteksi karena sudah masuk kebijakan perdagangan bebas. Kita bebas membeli barang dari negara lain dan negara lain juga bebas membeli barang dari negara kita.
Ini Ibu ada video supaya ini kalian lebih rileks, videonya sekitar 5 menit. Akan diperhatikan. Siapa yang suka membeli barang lewat online shop? Online shop itu menjual barang-barang yang diproduksi dari luar negeri loh. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang-barangnya terlebih dahulu, baru kemudian dikirim deh ke rumah kamu. Nah, proses ini sebenarnya termasuk ke dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini sendiri memiliki beberapa kebijakan. Aku akan mengajak melihat apa saja sih kebijakan perdagangan internasional itu di bidang ekspor dan impor ya. Kamu jangan akan mengatur barang dari negara kita itu. Barang itu akan dikirim ke negara lain. Kegiatan itu bisa kamu sebut ekspor. Kamu tahu nggak sih kalau kegiatan ekspor itu ada kebijakannya? Di mana kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Wah, ternyata tidak hanya untuk mencari keuntungan saja ya. Kegiatan ekspor itu oleh karenanya ada beberapa kebijakan perdagangan internasional yang dikembangkan pemerintah di bidang ekspor. Kalau kamu perhatikan nih, ternyata harga barang di negara Singapura dan Amerika itu berbeda loh. Meskipun barangnya sama persis, harga barang di negara Singapura lebih murah dibanding dengan Amerika. Nah, penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara itu dinamakan dengan diskriminasi harga. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian ada kebijakan pemberian premi. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bentuknya antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pemberian pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Di sisi lain, pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor atau sering disebut dengan politik dagang bebas. Mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah didapatkan dari kebijakan ini. Yang terakhir adalah larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, kebijakan ini melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Kamu lihat, itu ada kapal yang masuk ke negara kita. Kapal itu membawa barang dari negara lain untuk negara kita. Kegiatan apa ya itu? Itu kegiatan impor. Sama seperti ekspor, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam impor ini. Kamu lihat barang di kapal itu tidak banyak ya. Nah, ternyata ada kuota untuk barang impor ini. Kuota impor itu termasuk kebijakan impor yang sudah diprediksi sebelumnya, sehingga seharusnya tidak mengganggu industri dalam negeri. Meskipun demikian, jika suatu negara sedang memperlakukan perdagangan bebas, maka kebijakan kuota tidak bisa dipakai lagi, karena bisa menghambat proses perdagangan internasionalnya. Kemudian kebijakan tarif, di mana ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu, sehingga diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar. Kamu pernah nggak sih belanja barang impor tapi harganya jauh lebih murah dari barang lokal? Anehnya rasanya, barang impor lebih murah dibanding barang lokal. Kamu pasti jadinya ingin beli barang impor itu terus, iya kan? Oleh karena itu, ada yang namanya kebijakan subsidi. Kebijakan ini bertujuan untuk menekankan harga barang produksi lokal. Yang terakhir, ada kebijakan larangan impor. Ini dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Nah, ternyata seru juga ya belajar kebijakan ekspor dan impor ini. Semoga kamu bisa lebih bijak lagi dalam berbelanja barang-barang impor maupun barang-barang lokal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.
Udah, jadi tadi tentang kebijakan perdagangan internasional, itu tadi ada jenis-jenisnya beserta ilustrasi contohnya. Sampai sini sudah mengerti semuanya? Sudah mengerti? Ada yang mau ditanya? Oh iya, Rafli. Bu, kenapa suatu negara melakukan kebijakan larangan ekspor, sedangkan melakukan ekspor kan negara mendapat keuntungan? Ya. Pertanyaan yang bagus, Rafli. Jadi ketika suatu negara melakukan larangan ekspor, padahal ketika kita mengekspor kan dapat untung, Bu. Tapi kenapa ya, Bu, dilarang, dilakukan larangan ekspor? Jadi negara itu bukan hanya akan mengambil keuntungan saja, tetapi dilakukan larangan-larangan ekspor ini karena ada hal-hal tertentu. Ada yang karena sesuai kebijakan, ada juga karena misalnya khawatir sumber daya yang ada di negara yang bersangkutan menjadi habis, atau misalnya menjadi punah. Contohnya aja kulit-kulit hewan. Kulit-kulit hewan tidak boleh diekspor keluar untuk hewan-hewan tertentu yang nanti akibatnya akan punah. Nah, kemudian ada lagi kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor untuk mineral murni. Jadi mineral murni itu tidak ada nantinya di tahun 2020 ada larangan ekspor untuk mineral murni. Jadi harus diolah terlebih dahulu supaya menaikkan nilai jual, dan itu juga untuk menjaga sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Udah, sampai sini Rafli sudah mengerti? Sudah. Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Oh ya. Bu, gimana pengaruh perdagangan internasional dengan produk lokal yang ada dalam suatu negara? Ya. Pengaruhnya, terima kasih pertanyaan yang bagus Mardiansa. Jadi pengaruhnya terhadap ini perdagangan lokal pastinya sangat berpengaruh dengan adanya perdagangan internasional. Jadi sangat berpengaruhnya itu bagaimana misalnya? Dengan adanya persaingan dari industri luar yang menjual barang di dalam negeri, pastinya produk-produk yang di dalam negeri akan bertambah banyak pesaing. Maka diperlukan kreatif, diperlukan mutu, diperlukan harga yang bisa bersaing. Itu makanya sangat berpengaruh dengan adanya perdagangan internasional. Dan sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi? Sudah mengerti semuanya? Sebelum kita masuk ke tugas, sudah mengerti? Dah. Untuk lebih semangat lagi, silakan semuanya berdiri. Masih ingat ya Lele yang tadi? SB King yang tadi? Jadi tangannya dikepal semua. Kalau Ibu bilang, jadi harus semangat. SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Berjuang semua berkarya bersama. SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Berjuang semua berkarya bersama. Berjuang semua berkarya bersama. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Udah, tugasnya silakan dikeluarkan handphonenya. Tugasnya menggunakan link. Linknya bisa dicatat di papan tulis. Silakan dipindahkan linknya. Ya, Jessica. Ya, satu kelompok satu aja nanti yang ngumpul linknya, ke linknya. Iya, satu kelompok satu aja. Jadi dikerjakan bersama. Di dalam link itu, nah, ada tugas-tugasnya tentang kebijakan perdagangan internasional yang berlaku di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Jadi kalian gunakan handphone kalian untuk searching, untuk kalian analisis kebijakannya apa, sumbernya dari mana, sumber yang relevan, jangan yang nggak relevan yang diambil. Sumbernya dari mana, kebijakannya apa, digunakan pada tahun berapa, kemudian nanti kalian presentasikan. Semuanya ini satu kertas saja nantinya yang difoto.
kemudian dikirim di link yang ada di sini. Jadi ini pertanyaan yang ada di dalam linknya. Ini pertanyaan yang ada di dalam linknya. Ya, lansia. Satu handphone aja. Cuman untuk bekerja sama nyari jawaban ya Bapak. Saling berdiskusi sama temennya. Ya, dipoto dulu. Iya. Nanti dipoto. Nantinya dipoto baru dikirim ke dalam link yang tadi Ibu sediakan. Nanti kalau udah selesai bilang biar Ibu kembalikan ke link yang tadi. Jadi pertanyaan yang ada di dalam link itu inilah pertanyaannya. Dianalisis jenisnya apa, misal ada wacana nih, wacananya tentang apa, kemudian cocoknya ke kebijakan yang mana misalnya. Iya nak? Iya di situ. Di kertas lagi dicatat. Ya, saling bekerja sama. Ya? Boleh pakai kertas, boleh pakai buku. Yang penting nanti kan dikirim, nanti Ibu tampilin di slide biar teman-temannya bisa baca. Mana yang bagus? Desika mungkin bisa agak kemari, jadi bisa sama-sama ini, sama kawannya, berdiskusinya lebih enak. Karena terlalu jauh. Ini dekat Davina. Nanti kalau udah selesai baru dipoto.
Ayo dibantu kawannya menganalisis masalahnya. Berarti kalau 5 tahun terakhir dari sekarang, dimulai dari tahun, ya 2019. 2019. Ya nak? Pas yang di-upload tuh, Ya. Ya. Kemudian disimpulkan ya dari analisis yang 5 tahun kalian lakukan. Dicari kesimpulannya apa? Kesimpulan kelompok kalian, makanya dianalisis sama-sama, terlibat semua. Ya nak, ya Laksamana. Kesimpulannya, iya dibuat. Iya. Aman nak? Iya. Udah ada masalah? Nggak ada ya? Iya, sumbernya. Sumbernya ditulis dari mana sumbernya? Apa nak? Sumbernya itu misalnya dari ini sebentar ya. Sumbernya misalnya nyarinya dari mana? Dari kemendagri.go.id misalnya. Jadi kan banyak blog-blog orang di dalam internet itu. Jadi cari yang paling relevannya, yang terpercaya, ya. Dipoto aja. Dipoto aja. Paling nanti kalian ini bacakan nantinya. Dibantu kawannya.
Jangan lupa ditarik kesimpulan menurut kelompok kalian masing-masing. Ya. Jalan. Nulis kesimpulannya di situ lah. Menurut kelompok kalian. Nanti kan difoto baru dikirim ke link yang tadi. Iya. Diskusi sama temannya, apa kesimpulannya dari yang kalian analisis permasalahannya. Gimana perdagangan internasional selama 5 tahun terakhir? Iya nak? Iya, di bawahnya kesimpulannya. Ada kesulitan? Iya. Sumber di bawah lah, Bu. Iya, sumbernya di bawah. Di setiap tahun. Jadi 2019 itu dari mana sumbernya? Misalnya ada di 2020 dari mana sumbernya? Ayo sama-sama kesimpulannya, disimpulkan apa dari kebijakan-kebijakan yang kalian cari.
dibantu kawannya mencari kesimpulannya, sama-sama disimpulkan. Kan 6 orang ini ada pasti pendapatnya beda-beda. Kemudian dicari jawaban yang kalian rasa paling baik, paling dari ke-6 jawaban kalian, dikumpulin jadi satu. Jadi jangan sampai jawaban satu orang aja, tapi jawaban bersama dari ke-6-6-nya, kemudian kalian simpulkan mana jawaban yang paling tepat, yang berkaitan dengan apa yang kalian cari. Sampai sini ada kendala, ada kesulitan? Tidak ya? Sumbernya, ya. Sumbernya kita cari sumber yang relevan. Ya, dibantu kawannya. Kalau sudah selesai, nantinya bisa dikumpul di link berikut. Jadi ini linknya. Tapi setelah kalian temukan permasalahannya, setelah kalian analisis, dibuat kesimpulannya, baru dikumpulkan di link berikut. Kelompok kalian ada masalah? Oh iya, tinggal kirim.
Nyari apanya yang belum? Oh, sumbernya. Ini dibantu kawannya. Semua sumbernya belum dapat. Sama-sama nyarinya, jadi biar ini. Udah selesai, udah dikirim? Ya. Kita tunggu kelompok yang lainnya, masih mencari sumbernya. Ya, Nak. Dikirim uang. Nah. Iya, sumber nyari ininya dari mana? Sumber nyari kebijakannya. Jadi kelompok kalian kok bisa ini berpendapat di 2019 itu menggunakan kebijakan tarif impor. Sumbernya dari mana? Baru satu kelompok yang sudah selesai. Sumbernya sudah ini. Iya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis untuk mempermudah Ibu nanti dalam memberikan nilai, jadi tahu siapa-siapa aja kelompoknya. Apa, Nak? Cat kita itu kan sumber kan ada dari peraturan perdagangan, kemudian keputusan presiden. Iya. Ini Bu. Ini bisa peraturan menteri nih, sumbernya. Bisa Bu. Iya. Dia pasti ada websitenya dia, .go.id atau apa. Coba dicari website.
Christian dibantu kawannya nyari. Karena ada 5 sumber. Baru 1 kelompok yang sudah mengirim. Ada lagi yang sudah mengirim kelompok lain? Enggak apa-apa. Agak jauh, Man. Bisa 2 lembar, 5 lembar maksimal. Udah dapat sumbernya, Nak? Udah dapat belum sumbernya? Mau kemana, Arif? Udah dapat? Udah semua? Sumbernya udah ini? Kebijakannya udah ini? Udah dicari ke... Iya, selama 5 tahun terakhir kebijakan proteksi yang diterapkan. Kalau udah selesai, jangan lupa dikirim tugasnya ke link yang sudah Ibu sediakan, ada di papan tulis. Udah selesai, Nak, yang kalian? Sama-sama nyarinya. Iya, jadi lebih cepat. Sumber kalian cari kebijakan itu pada tahun 2019 kalian buat kebijakan tarif impor. Jadi dari mana kalian dapat informasi itu? Kan kalian searching nih. Sumbernya yang relevan, yang terpercaya. Karena kan banyak
orang-orang menulis di internet, jadi blogger. Jadi harus tahu yang paling relevannya, yang bagus. Misalnya kayak ini. Nah, berarti ini sumbernya. Nah, ini misalnya inilah sumbernya. Iya. Yang ininya. Yang tulisan yang hitam, ya. Iya, enggak apa? Nanti kalau misalnya ada yang nanya, jawabnya dikasih waktu dulu 10 menit. Iya, di depan diskusinya. Udah selesai kelompok tingkah? Oh, kesimpulan. Udah ada nak? Udah jumpa? Oke. Udah dikirim? Udah dikirim kelompok kalian?
Udah dikirim ya? Ya, sudah 2 kelompok yang mengirim. Kita tunggu 3 kelompok lagi, baru nanti presentasi ke depan. Iya, fotonya. Ada masalah, ada kesulitan kelompok kalian? Apalagi yang belum, Nak? Kelompok kalian ada masalah, Nak? Oh, tinggal ke sini. Tinggal ngirim ya. Iya, dipoto aja dari handphone. Bisa 2 halaman, karena ibu buatnya maksimal 5 halaman ngirimnya. Kesimpulannya udah ada kalau ya? Udah ya, udah. Subsidi. Oh, subsidi. Nggak apa-apa foto 3 halaman, karena bisa 5 halaman dikirim ke ibu. Udah, kalau misalnya nggak cukup di 1 halaman, boleh 2 halaman dikirimnya. Bisa sampai 5 halaman maksimal. Udah dikirim, Nak? Udah ya. Udah, kita tunggu 2 kelompok lagi. Dua kelompok lagi, ini linknya, Nak. Linknya jangan salah link, ini linknya.
Ibu lihat dulu siapa yang sudah mengumpul. Kelompok Laksamana sudah mengirim nggak? Udah mengirim. Ya, sudah masuk. Tinggal satu kelompok lagi. Kelompok Valentia. Tinggal kita tunggu satu kelompok lagi. Apalagi film ya masalahnya. Iya. Kita tunggu satu kelompok lagi, udah selesai Valentia. Udah dikirim? Ini linknya, jangan sampai salah link. Udah dikirim, Stella? Oh, ada yang 2 kali ngirim ternyata. Udah, ini ya. Kelompok siapa? Pakai ini siapa? Akun siapa? Belum masuk. Ini yang sudah ngirim ke Ibu. Ini udah masuk ya, Selo Handika. Udah, jadi udah semuanya mengirim. Siapa yang mau presentasi ke depan? Ya, kelompok yang duluan selesai ya, bagus ya. Semangat luar biasa. Silakan maju kelompoknya. Kelompok yang lain mendengarkan. Kemudian nanti semua kelompok harus menganalisis, memberikan pertanyaan. Jadi harus didengarkan. Dari kelompok 5 presentasi.
Tadi yang ngirim Rega ya? Nah ya. Udah, silakan dibuka dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, geser Rega. Rega. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jenis kebijakan perdagangan internasional yang akan dijelaskan oleh Rapli. Perkenalkan, nama saya Rega Rinaldo sebagai moderator. Saya Rafli Duel Kamil. Saya Deli. Saya Destika Alnanda. Saya Davina Nanta Ramadhani. Yang pertama, jenis kebijakan. Tarif impor pada produk baja dan besi. Tahun berlaku 2019. Tujuan penerapan kebijakan untuk melindungi industri baja dan besi dalam negeri dari persaingan produk impor yang lebih murah. Hasil penerapan kebijakan. Produksi baja dan besi dalam negeri serta daya saing produsen lokal pun meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deli. Yang kedua, jenis kebijakan kuota impor beras tahun berlaku 2020. Tujuan penerapan kebijakan untuk mengendalikan jumlah beras impor sehingga turut melindungi petani lokal dan menjaga kestabilan harga beras di pasar domestik. Hasil penerapan kebijakan. Harga beras di pasar domestik menjadi stabil dan kesejahteraan petani lokal meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Destika. Jenis kebijakan yang ketiga yaitu larangan impor limbah plastik. Tahun berlaku 2021. Tujuan penerapan kebijakan untuk melindungi lingkungan dan dari dampak negatif limbah plastik impor. Untuk hasil penerapan kebijakannya yaitu jumlah limbah plastik yang masuk ke Indonesia berkurang dan kesadaran akan pentingnya lingkungan pun meningkat. Yang keempat, subsidi pupuk untuk petani. Tahun berlaku tahun 2022. Tujuan penerapan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan daya saing produk yang pertanian lokal di pasar internasional. Hasil penerapan kebijakan produksi pertanian serta kesejahteraan petani pun meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Davina. Jenis kebijakan bea masuk anti dumping pada produk tekstil dari Tiongkok. Tahun berlaku 2023. Tujuan penerapan kebijakan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari praktik dumping oleh produsen luar negeri. Hasil penerapan kebijakan, daya saing industri tekstil dalam negeri meningkat serta impor produk tekstil akan berkurang. Cukup sekian hasil diskusi kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Ya, siapa yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Salsabil. Saya dari kelompok 1. Di sini saya mau bertanya. Menurut kelompok kalian, mengapa pada tahun 2019 diperlakukan kebijakan bea masuk anti dumping di Indonesia? Menurut kalian apa? Menurut kalian Perkenalkan, nama saya Ferantia dari kelompok 2. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apa manfaat diberlakukan kebijakan peningkatan tarif bea masuk pada tahun 2021?
Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri. Di sini saya ingin menanya, menurut kelompok kalian, mengapa negara melakukan perdagangan bebas sedangkan kita tahu dampaknya dapat merugikan produk lokal? Dah. Ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya, menurut kelompok kalian, mengapa pada tahun 2020 diberlakukan kebijakan larangan ekspor bahan mentah? Sekian, terima kasih. Ekspor barang mentah. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, kami akan mendiskusikan dulu. Ya, kita kasih waktu dulu teman kalian untuk berdiskusi. Udah selesai, Nak? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari setiap kelompok. Dari pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, tahun 2019 diberlakukan kebijakan bea masuk anti dumping di Indonesia karena untuk melindungi industri yang ada dalam negeri. Misalnya industri baja, persaingan yang tidak sehat dengan adanya negara lain yang menjual produk baja di bawah harga pasar. Sudah mengerti? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, manfaat kebijakan peningkatan tarif bea masuk pada tahun 2021
adalah untuk mengurangi masuknya produk impor sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar dan diminati konsumen. Baiklah, untuk jawaban kelompok 3, menurut kami, pada tahun 2020 diberlakukan kebijakan larangan ekspor bahan mentah mineral khusus seperti nikel karena untuk meningkatkan nilai tambah pada produk nikel domestik dan sesuai dengan aturannya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Apakah sudah mengerti? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, negara yang melakukan perdagangan bebas untuk memperluas jangkauan konsumen, meningkatkan perekonomian negara dan sarana pertukaran teknologi, supaya produk lokal dapat bertahan dan bersaing, maka produsen harus kreatif, meningkatkan mutu dan mampu bersaing secara harga supaya tidak kalah saing pada kebijakan perdagangan bebas. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami terhadap materi kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, efisiensi yang besar, efisiensi pasar, dan hubungan internasional yang harus diimbangi dengan pengelolaan tantangan domestik dan internasional. Cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus nak untuk kawannya. Ya, sangat bagus. Silakan duduk nak. Nah, jadi sampai sini sudah mengerti kebijakan-kebijakan yang diberlakukan di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Yang tahun 2019 diberlakukan kebijakan apa? Ya, tarif impor baja dan besi. Kemudian pada tahun 2020 diberlakukan kuota impor beras. Kemudian pada tahun 2021 diberlakukan larangan impor bahan plastik. Kemudian pada tahun 2022 diberlakukan subsidi pupuk untuk petani, dan 2023 diberlakukan ya, jadi diberlakukan bea masuk anti dumping. Ibu rasa sampai sini udah mengerti, semua kelompoknya sudah mengumpul dengan baik, bahkan presentasinya sudah berjalan dengan baik. Ada yang tahu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Ya, Pinka? Wah, aktif, berarti dari tadi menyimak, semuanya saya menyimak dengan baik. Ya, Pinka, kesimpulan kita pada hari ini? Kesimpulannya adalah kebijakan dibagi menjadi kebijakan proteksi dan kebijakan bebas. Kebijakan proteksi dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, kebijakan bea masuk, yang kedua kebijakan tarif, yang ketiga kebijakan kota impor, yang keempat subsidi, yang kelima dumping, yang keenam larangan impor, yang ketujuh larangan ekspor, yang ke-8 diskriminasi harga. Ya. Jadi kita ulangi bersama-sama. Pinka sudah cukup bagus kesimpulan kita pada hari ini. Tetapi kita ulangi bersama-sama kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Jadi kebijakan perdagangan internasional jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan proteksi dan kebijakan perdagangan bebas. Kemudian kebijakan proteksi ada 8, yaitu kebijakan bea masuk, ya, jadi ada kebijakan bea masuk, kebijakan tarif, kebijakan kota impor, subsidi, dumping, larangan impor, larangan ekspor, dan diskriminasi harga. Di sini Ibu ada pertanyaan refleksi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik
Siapa yang bisa? Ayo siapa yang mau mengasih ini refleksinya? Ya, kalian ya. Bisa, Bu. Bisa. Manfaat apa yang kamu peroleh? Saya jadi lebih tahu tentang jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kamu ke depannya? Akan belajar lebih giat dan semangat lagi. Wah, akan belajar lebih giat dan semangat lagi ya. Bea plus buat Lantia. Kemudian siapa lagi? Ya, Lutfi. Lutfi, apa yang kamu rasakan mengikuti pembelajaran pada hari ini? Saya bisa, Bu. Bisa. Iya. Kemudian, apa manfaat yang kamu dapatkan? Saya jadi tahu, Bu, manfaat diterapkannya kebijakan perdagangan internasional dapat menstabilkan persaingan produk lokal dan impor. Ya, kemudian cara kamu untuk memperbaiki hasil belajar kamu? Saya akan belajar lebih semangat lagi, Bu. Lebih semangat lagi belajarnya. Kasih plus. Jadi semuanya mau belajar lebih semangat lagi. Alhamdulillah, karena dengan kalian semangat, pasti hasil belajarnya meningkat. Jadi harus yang nomor satu itu adalah niatnya dulu, semangatnya dulu, baru hasil belajarnya meningkat. Udah, untuk pertemuan minggu depan, materi kita yaitu neraca pembayaran. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Ya anak-anak, setelah belum ditutup, silakan berdiri semuanya. Masih ingat tadi ininya? Masih semangat ya, jadi kalau awalnya semangat, akhirnya juga harus semangat ya. Kalau ibu bilang SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, jawabannya? Berjuang semua, berkarya bersama. Jadi 1, 2, 3. SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, berjuang semua, berkarya bersama. Beri aplaus saudara kita semua. Silakan duduk. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Ibu berharap nantinya kalian di pertemuan selanjutnya di neraca pembayaran jauh lebih semangat lagi. Ya, silakan dibaca buku referensinya, buku-buku sumber-sumbernya. Tadi kita udah belajar sumber-sumber referensi yang bagus supaya kalian tahu apa itu pembayaran, neraca pembayaran. Karena materi tentang neraca pembayaran akan berkaitan dengan materi pada hari ini, yaitu kebijakan perdagangan internasional. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.